Pada malam hari ini saya ingin membacakan sebuah cerita masih bertema yang horor. Ini dengan judul adalah Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan. Oke, anak pecinta gunung ya, makanya jangan sompral. Itu kan yang selalu dibahas kan. Kalau misalnya lo ke gunung tuh jangan sompral, kencing jangan sembarangan, permisi dulu, terus jangan sembarangan. Kalau bisa tuh digali ya biar jadi pupuk ya kan. Ini kenapa jadi ngomongin gunung? Iya emang ceritanya gunung ya. Oke. Ini bahan bacaannya gue dapat dari kaskus.co.id dengan judul Penumpang Gaib di Perbatasan Gunung Rambutan. Aku Latisa. Hari ini aku bercerita tentang kejadian mistis saat ada perjalanan dinas luar kota. Pekerjaanku sebagai karyawan di salah satu perusahaan yang ada di Kaltim. Saat ini aku stay di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebenarnya aku memang asli gadis Kalimantan, tepatnya gadis Banjar, Kalimantan Selatan. Tapi karena pekerjaan, jadi tahun lalu aku dipindahkan ke kantor pusat yang ada di Balikpapan. Pengalaman mistis ini terjadi di awal tahun 2019. Saat itu ada tugas di daerah Kalimantan Selatan. Dengan senang hati aku menerima tugas ini. Karena Kalsel adalah kampung halamanku. Jadi aku berpikir sambil bekerja bisa menyempatkan untuk menjenguk orang tua. Dan juga sudah sering bolak-balik Kaltim, Kalsel, ataupun Kalsel, Kaltim. Mungkin Kalsel dan Kaltim itu jaraknya, karena saya kurang tahu apakah sama kayak Jaksel, Jaktim? Enggak ya? Enggak. Yang pakai tol gitu aja? Enggak bisa ya? Jauh. Lewatin gunung kan, makanya cerita gunung. Lewati gunung, lembah, sungai mengalir indah di samudra. Singkat cerita, jadwal keberangkatanku seharusnya jam 1 siang atau habis zuhur. Tapi karena ada kesibukan lain jadinya keberangkatan diundur setelah asar. Waktu yang ditempuh untuk bisa ke salah satu kota yang ada di Kalsel nanti sekitar 8 jam perjalanan. Oh iya jauh ini 8 jam. Gak bisa Jaksel Jaktim ya berarti ya. Kalsel Kaltim 8 jam guys. Wow. Kalau dari Jakarta tuh 8 jam udah nyampe Jogja. 9. Oh iya, aku berangkat dengan satu teman kantorku, kesebut saja namanya Mawar. Enggak, namanya Mas Azam. Ada efek suaranya sekarang, jadi kayak ada penonton ya kan.
Sebelumnya memang aku tidak ada rasa takut atau apa ketika berangkat sore karena sudah terbiasa. Jadi perjalanan selalu ku bawa santai sambil menikmati. Pikirku berangkat sore pun tidak masalah karena bisa tidur atau tinggal tidur aja pules di perjalanan. Dari rumah aku dijemput supir jam 4 WITA, waktu Indonesia bagian tengah WITA. Jadi kalau di WIB jam 3. Kalau ke Kalsel kita akan menyeberang dulu naik ferry ke Kabupaten Penajam, Pasir yang kini akan menjadi ibu kota baru. Setengah jam perjalanan sampai pelabuhan, mobil sempat diam sekitar setengah jam karena menunggu kapal menyandar. Masuk kapal sudah sore banget. Untuk menyampaikan ke Penajam kira-kira kurang lebih 1 jam kita dalam kapal. Saat azan maghrib berkumandang, alhamdulillah kapal juga akan bersandar. Jadi kami memutuskan sholat di masjid yang ada di kota Penajam. Selesai sholat kami juga memutuskan untuk langsung makan malam di warung seafood yang ada di kota ini. Singkat cerita, perjalanan berjalan seperti biasa. Aku duduk di belakang sambil mengemudi, kulihat Pak Kusir yang sedang bekerja menaiki kuda supaya... Abis tulisannya gitu gue jadi refleks, tau gak sih? Serius. Biar kebangun lagi suasana horornya. Aku duduk di belakang. Kenapa sih kalau udah aku duduk di belakang? Kulihat Pak Kusir. Salah pencet kan ah. Ini garing. Nah, serem lagi. Aku duduk di belakang sendiri dan Mas Azam juga supir di depan. Di perjalanan karena belum ngantuk kami mengobrol sambil mendengarkan musik juga memakan cemilan yang kami beli. Sebelum aku mau kasih tahu kalau perjalanan melalui darat dari Kaltim, Kalsel atau Kalsel Kaltim, ini jalannya melewati gunung rambutan yang curam dan berkelak-kelok. Jadi untuk mobil harus... Itu apa sih? Coba itu apa sih? Kok wangi banget? Astagfirullahaladzim. Orang lagi kerja dia makan mie, coba nyobain dikit. Double lagi kan tuh. Double lagi. Ini bukan teman makan. Ya bentar dulu ah. Nah, ada tenaga nih. Jadi perjalanannya ini melewati gunung rambutan yang curam dan berkelak-kelok. Jadi untuk mobil harus berhati-hati. Kalau terpleset ya mobil akan masuk jurang. Apalagi kondisi pada malam hari. Lampu jalanan ada, cuma sedikit. Setelah melewati beberapa kabupaten lalu langsung menaiki jalan gunungan yang artinya mobil akan melintasi jalanan gunung rambutan. Waktu itu aku sedang tertidur dan masih sendiri di kursi belakang. Entah kenapa saat itu aku merasakan sangat dingin. Terbangun karena ingin meminta supir untuk menurunkan AC-nya. Kulihat Mas Azam masih terjaga menemani supir. Kulirik jam di tangan sudah menunjukkan hampir jam 10 malam. Om, kecilin AC-nya dong, dingin banget nih. Udah paling rendah ini mbak. Oh ya? Tapi kok dingin banget ya? Rasaku pada saat itu memutar ventilasi AC ke arah berlawanan. Kemudian Mas Azam menawari jaketnya. Mau pakai jaket aku gak Syah? Kalau mau buka aja tas aku di belakang. Ada paling atas jaketnya. Aku pinjam ya mas. Asli nih dingin banget. Kalian gak kedinginan? Enggak sih kalau kita yaudah ambil aja jaketnya tuh. Pas aku berbalik berniat mau ngambil jaket, di jok belakang tiba-tiba dari kaca belakang mobil aku melihat ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Astagfirullah. Karena kaget aku istighfar. Nggak tahu apa yang jatuh tadi, tapi aku lihat benda yang jatuh tadi lumayan besar. Karena jatuhnya cepet jadi nggak jelas apa yang sebenarnya terjatuh. Kenapa Syah? Mas Azam dan sopir yang mendengar aku istighfar langsung bertanya. Kaget mas, tadi kayak ada sesuatu yang jatuh dari atas pohon. Apaan?
Kalau ada yang jatuh pasti aku lihat dari spion mobil, kata Om supir. Sempat kami terdiam beberapa saat, lalu Mas Azam mencairkan suasana biar gak tegang. Udahlah, mungkin ranting pohon tadi runtuh. Iya, mungkin ranting pohon. Aku menjawab mengiyakan saja biar suasana membaik. Karena yang aku lihat sebenarnya bukan seperti ranting pohon, tapi langsung kutupis pemikiran itu karena waktu itu aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Perjalanan kita melintasi gunung masih panjang. Pada baca doa masing-masing ya. Kami langsung mengiyakan apa kata supir. Saat itu juga aku langsung zikir dalam hati karena masih merasa gak enak dan merinding. Tiba-tiba mobil melaju pelan. Kenapa Om? Itu ada yang melambai di ujung jalan. Mana? Mas Azam menajamkan matanya ke arah depan. Waduh, beneran ada orang di situ. Di tengah gunung gini kok ada orang sendirian berdiri di sini? Mana sih? Aku ikut menajamkan penglihatan. Benar aja ada perempuan melambai di depan sana. Oh, melambai. Kita terus aja lah Mas. Takutnya ini tipuan begal. Mana mungkin malam-malam jam segini ada orang berdiri sendirian di tengah gunung gini. Seru Mas Azam. Iya juga sih. Tapi kan itu kayaknya perempuan deh. Siapa tahu dia dalam perjalanan terus motornya mogok, kan kasian. Benar saja ketika mobil kami mulai mendekati orang yang melambaikan itu, terlihat seorang wanita dilihat usianya lebih tua dariku menenteng tas di bahu dan ada sepeda motor di dekatnya. Tuh kan motornya mogok. Kasian, bantuinlah, ucapku pada mereka dan langsung saja supir berhenti di depan wanita ini. Kenapa Mbak? Mas Azam membuka kaca menanyakan keadaan wanita tersebut. Motorku mogok. Aku mau ke pasar di turunan gunung sana. Boleh ikut menumpang? Kok gue merinding denger suara gue di sini? Satenya Mas. Enggak ya? Di gunung, oke. Kami sempat terdiam pada pikiran masing-masing. Lalu bingung mau dikasih tumpangan atau enggak. Tapi karena kami lihat lagi wanita tersebut memang tidak ada yang aneh. Karena desakanku yang juga wanita merasa kasihan, akhirnya wanita tersebut kami putuskan mengantarnya sampai pasar yang ia maksud. Naik Mbak, kubukakan pintu mobil untuknya. Kok sendirian sih Mbak? Mas Azam langsung bertanya. Iya, sudah biasa saya kemana-mana sendiri. Ucap wanita itu dengan suara pelan seperti orang sedang sakit. Oh ya Mbak, kenalin aku Latisha, kuulurkan tangan kepadanya. Sari. Jawabnya singkat sambil menyambut uluran tanganku. Dan yang kurasakan saat itu tangannya halus dan sangat dingin. Di tengah gunung, ya kan? Dingin pasti tangannya. Itu kan kayak pakai AC ya kan? Wajar. Yang pakai AC aja kedinginan. Apalagi di gunung. Apalagi yang di luar. Iya. Cewek kulitnya pasti halus. Aku aja halus kulitnya. Karena perawatan pakai. Sekarang. Gak boleh jangan di sini. Sudah beberapa kali kami menuruni gunung dan belum terlihat adanya pasar yang dimaksudkan oleh Sari. Masih jauh Mbak pasarnya? Om sopir bertanya, tapi Sari diam saja, masih tanpa ekspresi. Mbak, Mas Azam pun ikut memanggil dan Sari tetap tidak menjawab tanpa ekspresi. Melihat keadaan ini kami semua bingung. Aku langsung merapatkan diriku ke jendela mobil menjauhi Sari. Tiba-tiba hawa menjadi sangat dingin. Dan ketika kulihat Sari menengok ke arahku dengan menyeringai tersenyum sampai selebar daun telinga. Melihat hal itu aku langsung ketakutan dan berteriak, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pada waktu itu kami dalam keadaan panik dan ketakutan. Dan setan Sari langsung tertawa menggelegar seperti khasnya. Kuntilanak. Kira-kira seperti ini. Di sini tulisan hihihi. Entah apa yang terjadi saat ku buka mata, aku terbangun di sebuah rumah. Ternyata ini adalah rumah paman dari supir kami.
Ternyata aku pingsan. Mungkin tidak tahan dengan kejadian mistis tadi, apalagi jarakku dengan kuntilanak Sari hanya beberapa jengkal. Syasha, sudah sadar? Ayo minum dulu. Terlihat Mas Azam dan beberapa orang begitu khawatir. Mereka adalah paman, tante, dan keponakan Om Supir. Alhamdulillah sudah gak apa-apa ya Syah. Kita di rumah pamannya Rido, nama supir kami. Mas, setan. Aku terisak karena masih ketakutan. Wajar lah ya, karena ini kali pertama aku bertemu dengan makhluk gaib duduk berdekatan pula. Iya, udah gak apa-apa. Mbak setannya udah pergi, sahut pamannya Om Supir. Ternyata setelah penumpang yang kami bawa berubah wujud, Om Supir dan Mas Azam langsung berdoa sambil menyetel murotol di audio mobil. Melihat aku yang tak sadarkan diri, mereka panik dan kebetulan sudah memasuki kabupaten yang di situ ada rumah pamannya supir. Mereka langsung berhenti di sana. Dengan kejadian yang sangat menakutkan ini, kami memutuskan untuk bermalam di rumah pamannya Om Supir dan melanjutkan perjalanan besok pagi. Karena ini juga, aku jadinya tidak mau lagi bila ada kerjaan yang harus melintasi gunung rambutan berangkat petang. Dan selalu berangkat pagi biar tidak ada kejadian seperti ini lagi. Sekian dan terima kasih. Di sini ada hashtag fiksi yang terinspirasi dari kisah nyata. Hashtag lagi love. Oke. Dari thread ini kejadian ini sering terjadi ya. Saya sering melihat kejadian ini di film. Ya ini balik lagi bahwa. Ya tapi gue pernah loh. Hah, lu juga pernah? Tapi nggak kelihatan. Maksudnya gue nggak ngelihat, tapi gue dibisikin. Dibisikin gimana coba? Waktu itu lagi di Bukit Barisan. Kalau yang tahu di Lampung. Gue lagi jalan pulang. Pokoknya lagi gue ke arah Krui, gue dari mana gue lupa. Pokoknya gue harus ngelewatin Bukit Barisan malam-malam. Karena mau nginep lagi udah gak ada duit lagi. Kita udah bayar hotel di Krui. Kita jalan, udah kita ngerinya baju loncat kan. Banyak rampok kan. Pas lagi banyak rampok gitu tuh ya. Udahlah, yang penting udah jalan aja, bismillah gitu. Gue duduk di belakang, teman gue 2 cowok di depan. Lagi jalan, udah gue tidur dulu capek gue bilang kok gitu. Itu jam 8 tuh, jam 8-an. Tidur, tiba-tiba gue tuh melek setengah melek itu terus ada yang bisikin gue ngomong, "Hey, bangun, udah mau sampai." Itu tiba-tiba ada yang bisikin lu kayak gitu. Tiba-tiba ada yang bisikin gue kayak gitu. Terus kayak gue tuh pas lagi melek, gue cuman kayak, "Jan, kita sampai mana ya?" Nanya gitu kan. Terus dia bilang, "Hah? Belum, masih baru setengah jalan kok." Gitu. Terus kita lagi mana nih? Masih di Bukit Barisan kata dia. Gue dari situ gue bangun, gue nengok ke arah kiri. Di kiri gue tuh ada apa sih namanya? Gapura gede gitu. Tulisannya "Selamat datang di Bukit Barisan." Gue bilang, emang nyampe nya di sini ngapain lagi? Jadi keinget lagi ya? Enggak, maksudnya jadi kayak gue disuruh turun di situ kali. Maksudnya dengan dia ngomong kayak gitu. Padahal lu arahnya bukan mau ke situ kan sebenarnya kan? Ya emang lewat situ, tapi kan bukan masih mau ke situ. Masih setengah jalan, Iya. masih jalan lagi. Anjir, malas gak sih? Oke. Ternyata kameramen gue mengalami juga hal yang mirip-mirip ya. Tapi penasaran gak sih lo? Kenapa cuma dibisikin doang? Nggak pengen diliatin gitu? Guanya nggak mau sih. Maksudnya ya udahlah. Nggak gue pikirin pada waktu itu, nggak terlalu gue mikirin gitu. Oke. Jadi di episode kali ini, jadi kejadian seperti ini juga mungkin pernah dialami oleh teman-teman Ansin juga. Jadi kalau misalnya buat kalian yang pernah punya pengalaman, boleh tulis di komentar di bawah ini. Kalau enggak, kalau pengen bercerita langsung dan detail, dan siapa tahu nanti ceritanya bisa saya bacakan, langsung aja kirimkan cerita kalian ke email divadipotret@gmail.com. Jadi nanti kisah mana yang akan saya bacakan, kita kasih hadiah. Apa tuh?
Saya juga gak tahu. Souvenir. Oke, nanti kita buatin souvenir ya. Sampai jumpa lagi di next episode-nya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga udah itu dah. Terima kasih. Sampai jumpa. Gunung rambutan. Rambut, ada rambutan. Berambut kan maksud rambutan. Kamu tau gak persamaannya kamu sama Indomie? Sama-sama selera aku.